Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang saling menghargai keberagaman suku, budaya, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya. Adapun tujuan utama dari pendidikan multikultural yaitu untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Latar belakang. Toleransi merupakan bentuk tertinggi akan sebuah keyakinan dan dapat menjadi sebuah kenyataan jika seseorang mengasumsikan perbedaan. Sikap toleransi bisa ditunjukkan seseorang dalam suatu perbedaan pendapat, budaya, ras, agama, suku, bahasa, bahkan suatu bangsa. Toleransi yang kami maksud adalah toleransi yang akan terwujud dalam sistem pendidikan multikulturalisme. Sistem pendidikan multikultural sudah diterapkan di Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara. Bukan tak asing lagi bagi bangsa Indonesia yang majemuk dalam memahami pentingnya pendidikan multikultural bagi terselenggaranya pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan toleransi? Yang kedua, apa itu pendidikan multikultural? Dan yang ketiga, apa pentingnya toleransi dalam pendidikan multikultural? Selanjutnya, tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari toleransi. Yang kedua, untuk memahami pengertian dan tujuan diadakannya pendidikan multikultural di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pentingnya toleransi dalam pendidikan multikultural. Pengertian toleransi. Pengertian toleransi bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Nah, di sini saya akan membahas menurut Watson 1997 juga mengartikan toleransi sebagai suatu batas ukur yang mengukur penambahan atau pengurangan terhadap suatu hal yang masih diperbolehkan dalam pengertiannya tersebut. Watson mengarahkan toleransi bukan sebagai suatu sikap maupun sifat, tetapi lebih terhadap suatu keputusan yang diambil oleh seseorang. Di sini saya akan masuk ke jenis toleransi. Toleransi tersendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu toleransi berpolitik, toleransi beragama, dan toleransi budaya. Tapi di sini saya akan membahas 2 toleransi saja. Yang pertama, toleransi berpolitik. Toleransi berpolitik ini lebih mengarah bagaimana tiap-tiap orang dalam menghargai pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Toleransi ini lebih menekankan bagaimana setiap orang bersama-sama menghargai, menghormati, dan saling menjaga hak-hak politiknya masing-masing. Nah, lanjut yang kedua yaitu toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan suatu proses atau suatu sikap menghormati dan menghargai setiap perbedaan agama yang ada. Toleransi dalam beragama meliputi saling menghormati hak setiap orang dalam memilih agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Semua itu tercermin dalam Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bung Karno juga menegaskan toleransi beragama dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Toleransi menurut Alpha 1945, toleransi yang berakal 1949. Bentuk toleransi terdiri atas 6 macam, yaitu konformity toleransi, karakter conditioning, toleransi militant, toleransi pasif, toleransi liberalisme tolerance, dan radikalisme tolerance. Nah, masuk yang pertama yaitu conformity tolerance. Nah, conformity tolerance adalah toleransi yang terjadi karena suatu masyarakat memang sudah memberikan standar, aturan, atau kode etik tertentu yang mengatur toleransi. Nah, masuk yang kedua yaitu karakter condition tolerance. Toleransi ini terjadi karena seseorang telah mengembangkan suatu bentuk positif organisasi kepribadian yang berfungsi penuh arti dalam kualitas totalitas kepribadiannya. Yang ketiga, militant tolerance. Militant tolerance, toleransi ini berjuang menentang tindakan yang menunjukkan intoleransi. Mereka adalah orang yang benar-benar intoleran dengan intoleransi. Nah, masuk yang keempat yaitu passive tolerance. Nah,
toleransi ini merupakan orang-orang yang sedang berusaha mencari perdamaian dan mengusahakan jalan damai terhadap segenap semua orang agar menghargai suatu toleransi. Nah, yang kelima yaitu liberalisme toleransi. Toleransi ini merupakan orang-orang yang kritis terhadap status toleransi. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan perubahan sosial cepat yang berkaitan dengan toleransi. Nah, terakhir adalah radikalisme toleransi. Dalam pengertian politis, radikalisme hampir bermakna sama dengan liberalisme. Perbedaannya hanyalah dalam segi intensitasnya yang lebih tinggi daripada liberalisme. Yang pertama itu pentingnya toleransi dalam pendidikan. Yang kedua, solusi penerapan pendidikan multikultural. Dan yang ketiga itu implikasi-implikasi pendidikan multikultural. Bagian yang pertama itu pentingnya toleransi dalam pendidikan. Pendidikan multikultural itu sangat penting untuk diterapkan di Indonesia. Multikulturalisme akan menjadi jembatan yang akan menampung perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia termasuk perbedaan agama. Dengan mengimplementasikan pendidikan multikultural, masyarakat Indonesia dapat mengerti dan menghargai perbedaan agama yang ada di setiap kalangan. Yang kedua itu solusi penerapan multikultural. Yang pertama itu mendalami arti toleransi dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan diskusi mengenai ragam kebudayaan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian pada ranah sosial. Dan yang terakhir itu berusaha membuka pola pemikiran siswa atau mahasiswa agar tidak terjadi echo chamber. Echo chamber itu dapat diartikan sebagai sebuah ruangan yang hanya kita dengar tanpa mau tahu, tanpa peduli dengan keadaan yang sebenarnya. Yang berikutnya itu terdapat 3 implikasi. Yang pertama itu implikasi pendidikan multikultural pada pembelajaran di sekolah. Yang kedua, implikasi pendidikan multikultural pada pola pikir keagamaan generasi milenial. Rencana pembelajaran, metode dan media yang kami pakai dalam media pembelajaran kami. Itu yang pertama, rencana pembelajaran. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang kami anut. Lalu yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif di ranah pembelajaran. Lalu yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu dari peserta didik itu sendiri. Keempat, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai yang dipelajari di dalam sekolah dan sumber lain sama dengan sudut pandang teori kami. Lalu metode. Nah, metode yang kami gunakan itu ada 3, yaitu pendekatan inklusif, dialogis, dan kritis. Selanjutnya adalah contoh media pembelajaran yang kami gunakan, yaitu ada 4. 1 adalah cerita, yang kedua ada permainan, yang ketiga diskusi, lalu yang keempat film. Lalu bagaimana kami berusaha untuk membuka pola pemikiran dari peserta didik itu sendiri? Yang pertama, kami membuat mereka mendalami arti toleransi itu sendiri dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, memberikan diskusi mengenai ragam kebudayaan di Indonesia. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepedulian pada ranah sosial. Lalu yang terakhir, berusaha membuka pola pemikiran siswa atau mahasiswa agar tidak terjadi echo chamber, yaitu pengen mendengarkan, cuma mau menyuarakan pendapat tapi tidak mau mendengar pendapat orang lain.